الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita dapat kembali hadir di kajian rutin setiap malam Kamis, membahas kitab Al-Irsyad ila Shahihil I'tiqad yang ditulis oleh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, salah seorang anggota Majelis Ulama Saudi Arabia. Terakhir kita membahas tentang pokok keimanan yang keenam, yaitu al-imanu bil qada'i wal qadar, beriman kepada qada, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan takdirnya. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang buah atau hikmah dari beriman kepada qada dan qadar. Sebagaimana kita ketahui bahwa keimanan seseorang tidak akan sempurna sampai dia beriman kepada 6 pokok keimanan, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril tentang iman. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhbirni anil iman, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, ini adalah 6 pokok keimanan yang harus diimani oleh seorang muslim. Akhir dari 6 pokok ini adalah beriman kepada takdir. Jadi takdir adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi pada makhluknya. Segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya masing-masing. Hal pertama yang akan kita dapatkan, hikmah pertama yang bisa kita ambil atau faedah atau buah pertama dari beriman kepada takdir, bahwa dengan seseorang beriman kepada takdir maka akan sempurna keimanannya.
menjadi sah, benar dan sempurna keimanan dia ketika dia beriman kepada takdir. Demikian juga 5 pokok keimanan sebelumnya. Ini yang pertama. Jadi akan membuat keimanannya kepada takdir, kepada iman, membuat keimanan dia menjadi benar ketika dia beriman kepada takdir. Artinya kalau dia beriman kepada 5 pokok keimanan sebelumnya, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, tapi ketika dia tidak beriman kepada takdir, maka tidak sempurna keimanannya, tidak lengkap keimanannya, atau terdapat kesalahan dia dalam beriman kepada takdir, maka membuat tidak benar keimanannya. Sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa di sana ada beberapa firqah atau kelompok yang mereka menyimpang dari beriman kepada takdir. Ada yang ekstrim dalam meniadakan takdir, sampai-sampai mereka mengatakan bahwa semua yang diperbuat oleh makhluk itu di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sangkut pautnya dengan takdir Allah. Mereka merdeka dengan perbuatannya. Yang dikenal dengan kaum Qadariyah. Ada juga yang ekstrim dalam menetapkan takdir, sampai-sampai mereka mengatakan bahwa makhluk itu terpaksa. Mereka tidak punya kehendak, mereka tidak punya qudrah atau kemampuan dalam melakukan perbuatan-perbuatan mereka, yaitu kaum Jabriyah. Kaum Jabriyah salah satu firqah atau sekte menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam persoalan takdir, namanya Jabriyah. Mereka disebut Jabriyah karena mereka mengatakan bahwa para hamba itu mereka terpaksa dalam melakukan perbuatan mereka. Kedua kelompok ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Liman syaa'a minkum ayyastaqim. Bagi siapa yang berkehendak hendaknya dia beristiqamah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali karena Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin yang berkehendak. Ayat Allah Subhanahu wa taala liman syaa'a minkum ayyastaqim, bagi siapa yang berkehendak hendaknya dia beristiqamah. Ayat ini membantah orang-orang Jabriyah yang mengatakan makhluk itu apa? Terpaksa. Tidak, mereka tidak terpaksa. Allah katakan kepada mereka liman syaa'a minkum ayyastaqim. Siapa yang ingin beristiqamah silakan dia istiqamah. Dia tidak dipaksa untuk beristiqamah. Jadi siapa yang beriman silakan dia beriman. Siapa yang dia ingin kufur silakan dia kufur. Masing-masing akan bertanggung jawab atas pilihannya masing-masing. Dan mereka tidak boleh beralasan atau tidak punya hujjah beralasan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Tidaklah kalian berkehendak kecuali karena Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Ini adalah bantahan kepada orang-orang Qadariyah yang mengatakan bahwa makhluk itu merdeka. Perbuatan mereka, tindak tanduk mereka tidak ada sangkut pautnya dengan takdir Allah. Mereka merdeka dengan perbuatan mereka. Kita katakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Tidaklah kalian berkehendak kecuali karena Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah faedah atau buah pertama kita beriman kepada takdir, membuat keimanan kita menjadi sempurna, menjadi lengkap dan menjadi sah. Wa min thamaratil imani bil qada'i wal qadar. Di antaranya juga buah kita beriman kepada qada' dan qadar, ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala adalah tuma'ninatul qalb. Keimanan kepada takdir ini akan membuat hati seseorang menjadi tenang, menjadi nyaman. Dia tidak akan sedih.
Dia tidak akan gundah ketika menghadapi berbagai macam ujian dalam kehidupannya. Ketika dia menghadapi satu kesulitan dalam hidupnya, dia tidak akan bersedih. Dia tidak akan gundah. Dia tidak akan merasakan apa? Kesempitan dalam hatinya. Ketika dia benar beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang ada dalam keyakinannya bahwa segala yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti terjadi. Makhluk tidak bisa menolak apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan menerimanya dengan ikhlas. Dia akan ridha atas keputusan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Li'anna al-'abda idza 'alima anna ma yusibuhu fahuwa muqaddarun la budda minhu wa la radda lahu. Ketika seorang hamba dia ditimpa suatu musibah, satu himpitan, suatu kesulitan, lalu dia tahu bahwa apa yang menimpanya merupakan takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang mesti terjadi, yang pasti terjadi, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolak apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tertanam dalam dirinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam anna ma asabaka lam yakun yukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun yusibak." Ketahuilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menimpamu, lam yakun yukhti'ak. Kamu tidak akan bisa terhindar darinya. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya selalu ada di benak setiap muslim, terutama ketika dia menghadapi musibah, ketika dia menghadapi kesulitan dalam hidupnya, kesusahan dalam hidupnya. Dia mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, wa'lam anna ma asabaka lam yakun yukhti'aka. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menimpamu, lam yakun yukhti'aka. Kamu tidak akan bisa terhindar dari itu. Ini sudah terjadi sesuatu pada dirinya, sesuatu yang sulit, sesuatu yang berat, sesuatu yang menyedihkan, maka itu sudah menjadi ketetapan Allah. Dia tidak akan bisa terhindar darinya. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Demikian juga apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengenaimu. Kamu tidak akan mendapatkannya. Lam yakun liyusibak. Maka hal itu tidak akan terjadi pada dirinya. Dia menginginkan suatu maslahat, suatu kebaikan, satu kemanfaatan. Tapi ternyata apa? Dia tidak mendapatkannya. Ini dia ingin dapat harta, atau dapat kedudukan, atau menginginkan anak, keturunan, atau yang lainnya, hal-hal keduniaan. Tapi kemudian dia tidak mendapatkannya. Dia telah melakukan sebab, melakukan segala upaya yang disyariatkan, sebab-sebab yang diperbolehkan dalam syariat. Tapi kemudian dia tidak dapat. Dia tidak bisa meraih apa yang dia inginkan. Maka dia ingat, ma akhta'aka lam yakun yusibak. Apa yang ditetapkan, hal tersebut tidak akan mengenaimu, tidak akan menimpamu. Lam yakun yusibak. Itu tidak akan terjadi padamu. Kamu tidak akan dapat hal tersebut. Ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya selalu ada di benak setiap orang, di hati setiap orang. Menjadikan itu sebagai pegangan dia dalam menghadapi musibah, ujian dalam kehidupan. Fa innahu 'inda dzalika taskunu nafsuhu wa yatma'innu balu. Ketika seseorang seperti ini keadaannya, ketika dia menghadapi satu musibah, satu takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dia yakin bahwa ini adalah ketetapan Allah dan tidak mungkin dia bisa menghindar darinya. Maka itu akan membuat jiwanya menjadi tenang, hatinya menjadi tentram. Bi khilafi man la yu'minu bil qada'i wal qadar. Berbeda dengan orang yang tidak beriman kepada takdir dan ketetapan Allah. Dia akan menyesal, hidupnya penuh dengan penyesalan. Dia akan bersedih, bahkan membawa dia pada perbuatan atau pada tindakannya menunjukkan dia murka terhadap ketetapan Allah atau tidak ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha idza habba qauman ibtalahum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala bila mencintai satu kaum, dia akan menguji mereka dengan ujian yang macam-macam bentuknya. Ujian sakit, ujian
Sementara ini yang kita dengar bersama, kita saksikan bersama, wabah yang mematikan. Ketika dia yakini bahwa itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menerimanya. Adapun orang yang tidak beriman kepada takdir, dia akan hidup penuh dengan apa? Kesusahan. Hatinya terasa sempit ketika terdapat takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak dia senangi. Dia tidak bisa bersabar menghadapi takdir. Salah satu bentuk kesabaran yang hendaknya dimiliki oleh seorang muslim adalah as-sabru ala aqdarillah al-mu'limah. Hendaknya dia bersabar atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang membuatnya dia sedih. Kalau takdir yang baik, semua orang bisa menerima. Dia ditakdirkan mendapatkan harta, ditakdirkan mendapatkan anak, ditakdirkan mendapatkan kedudukan atau jabatan, atau hal-hal keduniaan lain. Itu membuat orang senang. Tapi di sana ada takdir-takdir yang membuat orang apa? Sedih. Nah, ketika dia tidak beriman kepada takdir atau beriman dengan keimanan yang salah, tidak sempurna keimanannya kepada takdir, tidak benar keimanannya kepada takdir, ini akan melahirkan rasa apa? Sedih, rasa murka, rasa tidak terima, tidak ridho terhadap ketetapan Allah, terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada ujungnya nanti sampai pada tingkatan apa? Seperti yang sering kita dengar, orang bunuh diri, minum racun, dan seterusnya, karena tidak kuat menghadapi apa? Kesulitan dalam hidupnya. Ini berbeda kalau orang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi disinilah betapa pentingnya kita beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir akan melahirkan ketenangan hati, ketenangan jiwa, ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan meyakini bahwa segala yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menolak apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang-orang munafikun yang tidak mau ikut berperang karena khawatir mereka terbunuh di medan perang. Ketika kaum muslimin mendapatkan kebahagiaan, mereka menjadi sedih. Dan bila kaum muslimin mendapatkan kekalahan dalam peperangan, mereka merasa apa? Senang, berbahagia karena kesulitan, kesusahan menimpa kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah kepada mereka, tidaklah menimpa kami kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kami. Dialah pelindung kami, penolong kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hendaknya kepada Allah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Jadi demikian prinsip seseorang yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menimpa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, "Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Dan tidaklah asaba min musibati, terjadi satu musibah di bumi, wala fi anfusikum, demikian juga pada diri-diri kalian, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, kecuali itu telah tertulis di dalam kitab sebelum kami menetapkannya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah Subhanahu wa taala adalah mudah. Kemudian kata Allah, likai la ta'sau 'ala ma fatakum, agar supaya kalian tidak merasa sedih
atas apa yang tidak kalian dapatkan. Kai la ta'sau 'ala ma fatakum. Jadi sesuatu yang kalian inginkan tapi tidak kalian dapatkan, la ta'sau, tidak membuat kalian sedih. Wala tafrahu bima atakum. Demikian juga tidak membuat kalian berlebih-lebihan dalam bergembira ketika kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan, karena semua itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang membangga-banggakan dirinya. Jadi demikian, tidaklah suatu hal terjadi di muka bumi ini, demikian juga pada diri-diri kita, kecuali itu telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tingkat keimanan kita kepada takdir yaitu kita beriman bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Dia menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Dia telah menuliskan takdir segala sesuatu itu di dalam Lauhul Mahfuz. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya Dia menakdirkan segala musibah yang terjadi di muka bumi ini, demikian juga yang terjadi pada diri-diri manusia. Semuanya telah ditakdirkan, semuanya telah ditetapkan, semuanya telah tertulis, dan itu pasti akan terjadi. Upaya apapun yang kita lakukan itu tidak akan bisa menghalangi ketika itu sudah ditetapkan untuk terjadi. Tapi kita tidak pernah tahu kapan suatu takdir itu terjadi, sehingga tetap kita melakukan sebab-sebab. Misalnya dengan tersebarnya wabah seperti ini, tetap sebagai seorang muslim kita melakukan sebab-sebab yang disyariatkan. Seperti misalnya memperbanyak doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud rahimahullah tentang doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa sayyil asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-baras, penyakit kulit, kemudian al-junun, penyakit gila, wal judha, penyakit lepra, dan semua penyakit-penyakit yang buruk. Kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam jenis penyakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kita satu zikir yang bila dibacakan oleh seseorang di pagi hari sebanyak 3 kali, maka dia akan terhindar dari suatu musibah yang datang secara tiba-tiba, termasuk di dalamnya adalah wabah seperti ini. Dan barang siapa yang mengucapkannya di sore hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya, menjauhkannya dia dari musibah yang datang secara tiba-tiba sampai datang waktu pagi. Yaitu zikir bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dibaca pagi 3 kali, sore 3 kali. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita dari berbagai macam jenis musibah yang datang secara tiba-tiba, termasuk di dalamnya adalah wabah yang sedang terjadi belakangan ini. Jadi demikian, berpegangnya kita kepada takdir juga harus tetap kita melakukan sebab-sebab yang disyariatkan, menjaga kebersihan diri kita, menjaga kesehatan, melakukan hal yang sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ta'un. Ketika kalian mendengar ta'un itu terjadi pada satu negeri, maka janganlah kalian pergi ke negeri tersebut. La tadkhulu 'alaiha. Dan bila kalian berada di satu negeri kemudian wabah ta'un itu terjadi di situ, maka jangan kalian keluar darinya. Nah, ini adalah bimbingan kenabian bagaimana seseorang menghadapi kejadian-kejadian seperti tersebarnya wabah pada waktu ini. Jadi kita melakukan sebab dan tetap kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaknya kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman itu mereka bersandar. At-tawakkul adalah husnul i'timad 'ala Allah ma'a badlil asbab.
Yang dinamakan dengan tawakal adalah seseorang benar-benar bersandar kepada Allah disertai dia melakukan apa? Sebab-sebab yang dapat menghindarkan dirinya dari keburukan atau yang bisa membuat dia mendapatkan hal-hal yang berupa kebaikan. Jadi bukan berarti dia bersandar kepada takdir lalu dia meninggalkan sebab seperti yang terjadi pada sebagian orang yang mereka keliru dalam memahami persoalan takdir. Mereka bersandar kepada takdir lalu kemudian meninggalkan sebab. Tidak, kita melakukan apa yang bermanfaat untuk kita. Apa-apa saja yang bisa mendatangkan manfaat untuk kita, kita lakukan. Ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jazan. Hendaknya kamu melakukan apa? Bersemangatlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat untukmu. Lakukan hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat untukmu dan jangan pernah lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza atau lakana kadza. Dan janganlah kamu mengatakan lau seandainya bila ditimpa sesuatu kepadamu. Lau itu seandainya. Jadi saya terdiam sudah melakukan sebab lalu terjadi sesuatu, tidak perlu dia mengatakan seandainya kalau saya tidak melakukan ini tidak akan terjadi begini. Tidak perlu. Fa inna lau taftahu amal syaitan, sebab lau itu akan membuka pintu syaitan. Apa pintu syaitan yang dibuka oleh lau? Yaitu membuat seseorang tidak menerima takdir. Membuat dia larut dalam kesedihan ketika takdir dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyenangkannya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah, lakukanlah apa yang bisa membawa manfaat untukmu, wala ta'jazan, dan jangan pernah lemah. Lakukan segala macam sebab untuk bisa mendatangkan manfaat ataukah menolak madarat. Ini diantara buah atau hikmah, faedah seseorang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya menjadi tenang, dia ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala, bersabar atas ujian yang Allah Subhanahu wa taala ujikan padanya. Dan seorang mukmin ketika dia menghadapi satu ujian atau satu takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka atau apa yang dihadapi dalam kehidupannya, dia tidak boleh keluar dari dua keadaan. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya itu. Dan bila dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bersabar atas musibah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan menimpannya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban di amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, segala urusannya itu apa? Baik untuknya. Ketika dia ditimpa sesuatu yang menyenangkan, syakara fakana khairan lahu, maka syukurnya itu membawa manfaat untuk, membawa pahala untuk. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Ketika dia ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bersabar dan kesabaran itu membawa manfaat untuknya. Jadi demikian. Dan kehidupan kita ini tidak keluar dari dua hal itu. Mendapatkan sesuatu yang menyenangkan atau ditimpa sesuatu yang menyedihkan. Ketika menyenangkan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan itu kepada kita. Bersyukur dengan lisan kita dan demikian juga melakukan muqtada atau menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita ditimpa sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang tidak menyenangkan, maka kita bersabar atas ketetapan dan musibah yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan terjadi pada diri kita. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar, menerima, ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa min thamaratil imani bil qada'i wal qadar ats-tsabatu 'inda muwajahatil azamat. Di antara buah beriman kepada takdir adalah membuat seseorang itu kokoh ketika dia menghadapi peristiwa-peristiwa yang berat. Al-azamat, peperangan, tersebarnya wabah seperti yang terjadi zaman sekarang, membuat dia kokoh di hadapan hal-hal tersebut, peristiwa-peristiwa yang besar tersebut. Ats-tsabatu 'inda muwajahatil azamat
واستقبال مساق الحياة بقلب ثابت ويقين صادق لا تزلزله الأحداث ولا تهزه الأعاصير. Ketika terjadi sesuatu yang besar, peristiwa-peristiwa yang besar, itu tidak akan membuat dia goyah hatinya, goncang hatinya. Hatinya tetap kuat, hatinya tetap sabit, keyakinannya tetap kokoh dalam menghadapi peristiwa-peristiwa besar tersebut. Sebab dia tahu bahwa hidup ini adalah tempat dia diuji. Tempat ujian. Dia ditimpa sakit yang parah. Dia kehilangan hartanya secara tiba-tiba, atau kehilangan anggota keluarganya, atau hal-hal lain yang dia miliki dalam hidupnya. Dia meyakini bahwasanya ini adalah suatu yang pasti terjadi dalam kehidupan dia di dunia. Darul ibtila, darul imtihan. Dia berada di dunia, di negeri yang pasti dia diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kehidupan dan kematian. Ada yang hidup, ada yang mati, dengan tujuan untuk mengetahui siapa di antara kita yang paling baik amalnya, yang paling bagus amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu amal yang paling ikhlas dan paling mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan tidaklah menimpa kepada kalian satu musibah kecuali apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum as-sabirin wa nablu akhbarakum. Dan kami menguji kalian, dan sungguh kami menguji kalian agar supaya kami mengetahui siapa orang-orang yang paling berjuang di antara kalian di jalan Allah dan siapa yang paling bersabar, dan kami menguji apa yang kalian ketahui, apa yang kalian perbuat. Jadi demikian, Allah Subhanahu wa taala menguji kita untuk mengetahui siapa di antara kita yang al-mujahidin, sungguh-sungguh berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, as-sabirin, orang-orang yang paling sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Orang-orang yang beriman kepada takdir, maka mereka akan kuat, kokoh, tetap pendirian mereka, tetap keimanan mereka, kokoh hati mereka dalam menghadapi ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka menghadapi berbagai macam ujian selama perjuangan mereka untuk Untuk Islam. Banyak sekali ujian-ujian yang mereka hadapi. Peperangan, diusir dari negerinya yang mereka cintai, meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan rumah-rumah mereka, berhijrah ke Madinah, dan seterusnya. Menghadapi tantangan dari orang-orang Yahudi dan orang-orang munafikin di kota Madinah. Dan tidaklah mereka katakan kecuali sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita bacakan ayat, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'min. Katakanlah, tidaklah menimpa kami kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah akan menimpa kami. Dialah yang melindungi kami, dan kepadanya hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Di antara buah beriman kepada takdir adalah tahwilul mihani ila minah wal masaiba ila ajri. Orang yang beriman kepada takdir, dia akan mampu merubah satu ujian itu menjadi satu anugerah, satu kenikmatan dari Allah. Ujian apa saja yang menimpanya, itu dia bisa merubahnya menjadi karunia. Makanya tingkatan orang beriman dalam menerima satu ujian tertinggi adalah orang yang bersyukur ketika menghadapi ujian. Jadi tiba satu ujian, tapi bukan sedih, atau bahkan bukan tidak sekedar sabar, tapi dia bersyukur atas ujian yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepadanya. Ini adalah tingkatan yang tertinggi seseorang menerima takdir dari Allah. Jadi orang yang beriman kepada takdir, dia akan bisa merubah musibah menjadi karunia.
yang dia syukuri. Misalnya dia ditimpa sakit, dia yakini bahwa sakit ini bisa menghapus dosa-dosanya. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa setiap sakit yang diderita oleh seorang hamba itu pasti akan menghapus dosanya, sampai dia berjalan di muka bumi dan dia tidak membawa sedikit dosa, karena terhapus oleh musibah sakit yang dideritanya, sehingga membuat dia bersyukur, bukan hanya bersabar tapi bersyukur atas ujian sakit yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya. Seseorang pernah datang kepada salah seorang tabi'in, Sahal bin Abdullah rahimahullah. Dia datang, dia mengadukan bahwa rumahnya sedang mengalami kecurian. Ada pencuri yang masuk ke dalam rumahnya dan mengambil hartanya. Ketika dia mengadukan ini kepada sang imam ini, maka beliau mengatakan kepada orang ini, bersyukurlah. Maka dia heran, saya ditimpa musibah, kenapa saya disuruh bersyukur? Maka orang itu, sang imam ini, Sahal bin Abdullah kalau tidak salah, beliau mengatakan kepada orang ini, memberikan satu gambaran kepada dia. Coba kamu pikirkan, kalau seandainya yang datang mencuri atau peristiwa kecurian yang dialami olehmu itu dilakukan oleh iblis, dan yang dicuri darimu adalah iman. Jadi setan datang mencuri iman, bukan si pencuri datang mencuri harta. Kalau seseorang dicuri imannya oleh setan, apa yang terjadi? Dia keluar dari Islam, jatuh kepada apa? Kekufuran. Dan kalau dia mati dalam kondisi yang seperti itu, kekal dia di neraka. Di akhirat dia hidup penuh dengan kesengsaraan. Dia hanya mengalami musibah apa? Dicuri hartanya. Keimanannya masih dia miliki. Kemudian dia mengatakan kepada orang ini, seseorang yang berhak mencambukmu dengan 100 cambukan, tapi dia hanya mencambukmu dengan 1 cambukan, maka dia layak untuk disyukuri. Sekarang Allah Subhanahu wa taala berhak tidak, misalnya ketika seseorang diuji dengan, contohnya misalnya dia diuji dengan yang ringan-ringan, misalnya dia sakit kepala, Allah berhak tidak menguji dia dengan penyakit misalnya yang lebih parah dari itu, misalnya apa? Jantung. Allah berhak tidak? Berhak tidak Allah menguji kita dengan memberikan kepada kita sakit jantung ketimbang dia menguji kita dengan misalnya hanya sakit kepala biasa? Berhak. Misalnya ada orang yang kehilangan satu tangannya, misalnya tangannya mengalami infeksi sehingga harus diamputasi, sehingga dia kehilangan tangan kanannya misalnya. Berhak tidak Allah Subhanahu wa taala mengambil juga tangan kirinya? Berhak. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya mengambil tangan kanannya saja dan membiarkan tangan kiri. Atau ada orang kehilangan mata kanannya, Allah juga berhak mengambil mata kiri. Dua-dua matanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Sahal bin Hunayf bin Abdullah rahimahullah, dia mengatakan seseorang yang mencambukmu dengan 100 berhak mencambukmu dengan 100 kali, tapi dia hanya mencukupkanmu dengan 1 kali cambukan, orang ini layak untuk disyukuri. Allah berhak menguji kita dengan ujian yang lebih besar, dan dia menguji kita hanya sesuai dengan apa yang kita mampu, tidak pernah keluar dari kemampuan sang hamba tersebut. Jadi seseorang yang benar beriman kepada takdir akan membuat dia mampu merubah satu ujian menjadi apa? Kenikmatan yang dia syukuri. Wal masaiba ila ajri, musibah dia akan merubahnya menjadi apa? Pahala. Ketika dia bersabar menerima ujian tersebut, ridha menerima ujian tersebut, maka ujian itu justru akan mendatangkan pahala untuknya, ganjaran untuknya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim." Tidaklah menimpa satu musibah kepada seseorang kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan hatinya, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qamah rahimahullah bahwa maksud ayat ini adalah seseorang yang ditimpa satu musibah lalu dia meyakini bahwa itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, lalu dia ridha dan dia menerima. Jadi orang ini akan mendapatkan hidayah dari Allah ketika dia ditimpa satu musibah lalu dia yakini bahwa musibah itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan dia menerima, dia ridha terhadap musibah tersebut.
Wa ma'na al-ayatil karimah man asabathu musibatun fa'alima annaha min qadarillah fasabara wa ihtasaba wastalama liqada'illah hadallahu qalbahu wa 'awwadahu amma fatahu minad dunya hudan fi qalbihi wa yaqinan shadiqan. Di barang siapa yang ketika ditimpa pada dirinya satu musibah lalu dia yakin bahwa itu adalah takdir dari Allah, dia bersabar, mengharap pahala, menerima keputusan Allah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan hatinya dan Allah akan mengganti apa yang dia kehilangan itu dengan sesuatu di akhirat kelak atau bahkan di dunia dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada hatinya dan keyakinan yang benar. Ini adalah di antara buah kita beriman kepada takdir. Kemudian yang terakhir, bahwasanya ketika seseorang benar dalam beriman kepada takdir, ini akan mendorong dia untuk melakukan apa? Berbagai macam perbuatan. Dan dia tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh orang lain atau apa yang dikatakan oleh orang lain. Dia akan melakukan berbagai hal yang bisa mendatangkan manfaat untuknya, baik untuk dunianya, terlebih lagi untuk akhirat. Ketika dia benar beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seseorang yang ingin berjihad di jalan Allah, ketika dia beriman kepada takdir, dia yakin bahwa kematian itu adalah ketetapan Allah. Tidak mesti dia berperang kemudian dia mati. Dan betapa banyak orang yang berperang justru mereka mati di atas apa? Tempat tidur. Tidak mati di medan perang. Sehingga ketika dia berjihad dia tidak perlu takut mati. Ketika seorang ayah, seorang kepala keluarga dia berinfak, tidak perlu dia khawatir bahwa keluarganya akan kekurangan harta. Karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada mereka. Ketika dia bekerja, misalnya, dia akan semangat dalam bekerja. Sebab dia yakin bahwa segala yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti dia dapat. Sehingga membuat dia semangat, giat dalam melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat untuknya. Dia tidak perlu takut mati. Misalnya ketika tersebar wabah seperti ini, tidak perlu dia takut mati. Ada corona, tidak ada corona, ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan dia mati, pasti dia mati dimanapun dia berada. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah, dimanapun kalian berada, sekalipun kalian berada di benteng yang kokoh sekalipun, ketika kematian itu datang kalian tidak bisa apa? Pasti akan mendapatkan kalian tidak akan bisa menolak. Jadi demikian, ketika seseorang benar dalam beriman kepada takdir, ini akan membuat dia semangat dalam melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat untuknya. Dia tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini, dan demikian ini adalah akhir pembahasan kita tentang 6 pokok keimanan kepada yang harus kita miliki sebagai seorang mukmin. Kita harus beriman kepada 6 pokok keimanan ini: beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, dan terakhir beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.